Jika kamu memiliki uang banyak dan ingin menginvestasikannya untuk berbisnis, bukan hanya perihal menyetorkan uang pada lembaga maupun pihak tertentu dan menunggu hasilnya saja. Diperlukan strategi tepat untuk membuat uang yang kamu miliki benar-benar bertahan lama dan mampu digunakan untuk masa depan. Bila tidak berhati-hati dalam memilih jenis bisnis yang akan diinvestasikan, maka kerugian akan menimpa kamu. Tetap mempertahankan tradisi dan tidak mau berinovasi. Belajar dari kegagalan salah satu perusahaan yang bangkrut, yaitu Nokia. Siapa yang tak mengenal merek gadget ternama yang terkenal di tahun 2000 yen? Nokia disebut sebagai ponsel sejuta umat karena hampir semua orang di seluruh dunia pernah menggunakan gadget ini dan mungkin masih ada beberapa di antara kamu yang memilikinya. Namun seiring banyaknya gadget baru dengan teknologi canggih yang beredar, Nokia perlahan menghilang dan tak terdengar lagi, bahkan hanya dijadikan sebagai bagian dari sejarah, hingga akhirnya Microsoft yang membeli Nokia. Seperti yang telah diketahui, jika Nokia pernah dan sempat menjadi raja untuk produsen ponsel terbaik selama 14 tahun dengan berbagai terobosan mulai dari ponsel yang tahan banting, tahan lama, dan desainnya selalu unik. Namun era teknologi yang lebih canggih pun dimulai, di mana kenyataan pahit harus diterima oleh raksasa ponsel yang berkuasa lebih dari satu dekade itu karena menyerah menghadapi Apple dan juga Android yang mampu menggerus pasar. Nokia, meskipun mereka sempat membuat beberapa ponsel yang dipercaya mampu menyaingi Android, namun akhirnya tak mampu bertahan juga. Tidak melakukan inovasi artinya tidak mampu menyelamatkan perusahaan dari ketergantungan pada usaha bidang hardware. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki dan gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nokia terlalu puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki dan gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Di tanah lagi tidak mendengarkan masukan. Masukan atau saran amatlah dibutuhkan oleh sebuah perusahaan karena perusahaan tidak bisa menilai kinerja diri sendiri secara efektif dan subjektif. Jika menilai diri sendiri, biasanya yang dinilai adalah hal yang positifnya saja, sedangkan yang negatifnya dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti lagi. Padahal itulah yang harus diperbaiki. Perusahaan harus terbuka dengan saran dan kritik yang membangun dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan posisi yang baik di masa mendatang. Penyebab kegagalan yang dialami oleh Nokia bisa menjadi pelajaran yang besar untuk semua pebisnis masa kini. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan membuahkan hasil. Kita manusia cuma bisa pasrah dan berusaha jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali. Semoga semua diberikan segala kelancaran dalam menghadapi urusan dan cobaan. Begitulah ulasan mengenai kegagalan Nokia. Dukung terus channel Misteri XYZ agar suatu saat nanti dapat berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.